Dan Saudara, Komisi 4 DPR RI akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antony untuk membahas penyebab dan dampak banjir serta longsor yang terjadi di berbagai wilayah di Pulau Sumatera dalam sepekan terakhir. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan rapat yang dijadwalkan pada Kamis 4 Desember bakal meminta penjelasan pemerintah terkait banyaknya gelondongan yang terbawa arus banjir, baik di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Alex menjelaskan ada sejumlah poin yang akan didalami dalam rapat nanti, khususnya berkaitan dengan kondisi dan tata kelola hutan serta lahan di daerah terdampak bencana. Menurut saya se-ekstrim apapun kemudian ya atau bencana iklim yang terjadi kemarin ini itu mungkin akan menyebabkan banjir ya, itu pasti ya. Tapi tidak akan membawa kemudian yang oleh di kampung kami disebut bencana Galodo, yang tidak akan membawa kayu-kayuan dan seperti material yang kita lihat sekarang ini di layar gitu. Nah, ini yang pasti kita usut apa penyebabnya. Oleh karena itu Komisi 4 juga sudah memutuskan pada hari Kamis depan itu akan memanggil Menteri Kehutanan beserta jajaran untuk paparan tentang penyebab dan tentu saja langkah-langkah antisipasi ke depannya seperti apa. Saudara, kayu gelondongan berukuran besar ikut terbawa arus sungai saat terjadi banjir bandang di Sumatera Utara. Kementerian Kehutanan menyebut kayu-kayu itu berasal dari pohon yang sudah lapuk. Tumpukan kayu gelondongan terlihat di jembatan Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pasca banjir bandang yang terjadi Selasa lalu. Kayu gelondongan kecil hingga berukuran besar terlihat menumpuk di sungai. Kayu-kayu ini diduga menjadi pemicu dan memperparah kerusakan yang terjadi saat banjir. Kementerian Kehutanan membantah kayu gelondongan yang ikut terseret banjir di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara akibat hasil pembalakan hutan di wilayah tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan kayu gelondongan itu berasal dari pohon-pohon tua dan lapuk yang tumbang terbawa banjir. Sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga, satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APH. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antony menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi tata kelola kehutanan menyusul maraknya bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Raja Juli, rangkaian bencana tersebut menunjukkan adanya kesalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan. Tapi ada momentum yang baik ya untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, ya, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Anggota DPR RI fraksi Demokrat Dapil Sumatera Barat Mulyadi menduga kayu gelondongan itu berasal dari pembalakan liar. Menurutnya, aparat penegak hukum masih lemah dalam melakukan fungsi pengawasan, sehingga pembalakan liar masih marak. Ia juga menduga ada pihak yang membacking praktik ini. Ini yang sebetulnya menjadi persoalan tersendiri. Karena seperti illegal mining yang juga menimbulkan persoalan lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana, itu sering dilakukan pada malam hari sampai subuh-subuh. Dan sulit sekali dikontrol atau diawasi oleh aparat hukum. Atau memang ada pihak-pihak tertentu yang membacking atau membackup pelanggaran-pelanggaran yang jelas-jelas itu sudah melanggar hukum.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Evans Sembiring mengatakan kayu-kayu berukuran besar yang terbawa banjir bisa dipastikan berasal dari penebangan liar. Dia mendesak aparat untuk mencari perusahaan-perusahaan yang menampung kayu gelondongan tersebut. Lalu tapi kalau ukurannya besar, nah itu bisa jadi kan dari proses penebangan liar gitu. Nah yang ketiga saya sih harus menyampaikan gitu ya. Ini nggak boleh juga sekedar disalahkan sebagai ulah manusia gitu ya. Tapi ini ulah kapital kalau kita bilang. Nah kenapa dia? Karena kan kita bisa lihat ya, andai pun masyarakat melakukan aktivitas ilegal, tapi penampung kayunya, tapi siapa penerima manfaat paling besar dalam proses aktivitas ilegal ini? Kita tahu siapa jawabannya. Tentu si pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang menampung dari kayu-kayu di hutan alam ini. Tingkat hilangnya tutupan hutan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sangat tinggi. Pemerintah didesak untuk segera melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi musibah serupa. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani bilang modifikasi cuaca dilakukan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Modifikasi cuaca dilakukan sebagai upaya mitigasi dan penyaluran bantuan. BMKG juga menyebut bencana hidrometeorologi di Indonesia meningkat selama 16 tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan BMKG dalam rakor persiapan Nataru di kantor Kemendagri Jakarta Pusat Senin siang. Aceh adalah tren dari bencana hidrometeorologis yang cenderung naik dalam 16 tahun terakhir. Distribusinya kalau kita lihat bahwa Jawa Barat ini yang paling tinggi frekuensinya, diikuti Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, baru kemudian Aceh dan Sumatera Utara, serta Sulawesi Selatan. Operasi modifikasi cuaca ini dua hal, menghujankan, yang kedua mencegah terjadinya hujan. Ini penerbangan terus kita lakukan, total ada 5 pesawat yang membantu kegiatan di daerah Posko Aceh, Medan, dan Padang.